memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak tak bengkak, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari katakan, aku kan bersuka, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari dan memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak tak bengkak, Allah yang setia dan benar, oh, tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari katakan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, katakan tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Coba lebih semangat lagi. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Allah yang setia dan benar, oh, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Woo! Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah yang setia. Haleluya.
susahku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
Oh syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Boleh gak kita angkat tangan kita dimanapun berada? Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Katakan sekali lagi, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Oh syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Let's lift our hand and sing. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Katakan, ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih. Shalom jemaat Tuhan. Tuhan Yesus Allah kita adalah Allah yang setia. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan pernah tolong Anda, hari ini pun juga Dia sediakan mujizat-Nya bagi Anda semua. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon, Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Bagi Anda yang belum tertanam di dalam Connect Group, Anda bisa hubungi gereja lokal Anda masing-masing, karena kita ada komunitas rohani yaitu Connect Group. Connect Group tetap berjalan secara online. Sesaat lagi kita akan memasuki perjamuan kudus Bapak Ibu. Anda bisa menyiapkan hosti dan juga anggur, atau Anda juga bisa menyiapkan roti tawar atau kue kering, atau juga Anda bisa menyiapkan jus anggur, sirup, atau teh. Bukan tentang medianya, tetapi tentang hati kita. Persiapkan hati kita supaya kita menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah menebus dan juga menyucikan kita. Kita juga akan memberikan persembahan dan akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita juga yang terbaik supaya firman Tuhan tertanam dalam hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami akan memberikan persembahan, kami berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena kami tahu ini menyenangkan Engkau. Kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Finding Major akan diadakan secara online tanggal 20 Agustus 2020, dimulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Bagi kalian Army of God, dapat mengikuti acara ini dengan mendaftarkan diri melalui aog.gmssidoarjo.com. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 17 Agustus 2020. Segera daftarkan diri kalian. Akan diadakan Bible Study bersama dengan Pastor Philip Mantova pada tanggal 20 Agustus 2020, dimulai pada pukul 10 pagi. Acara ini premier tayang di GMS Church /streaming atau di YouTube GMS Church. Bible Study ini diperuntukkan untuk anak kelas 3 ke atas. Mari ajak anak-anak Anda, saudara, keponakan untuk mengikuti acara ini. Ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa. Dan untuk mendapat update video khotbah PS Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube PS Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Pendaftaran pemberkatan pernikahan dilakukan 6 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Segera daftarkan pernikahan Anda di tim FLC gereja lokal Anda masing-masing. Dan untuk GMS Sidoarjo, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 0896 6771 6771. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar ku menjadi ciptaan baru.
bagaikan emas yang murni, untuk hatiku selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan, hatiku seperti hatimu, kudus terkenal bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku, selalu biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan, seperti hatimu, amin, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, yes Lord, serupa dengan gambarmu, sucikanku, luruskan hatiku, Tuhan. Oh, haleluya, sungguh Engkau baik Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus, kami sembah Engkau Bapa Surgawi. Haleluya, Jesus Lord, sungguh kami bangga jadi anak-Mu. Haleluya. Sebab Engkau layak terima yang terbaik, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Ku hormat akan Engkau Tuhan, Kau Allah yang besar, Allah yang layak dipuji. Kami anak-anak-Mu bangga kepadamu Tuhan. Oh, Jesus Lord, Jesus Lord, haleluya. Ibarara bayara labasande, ibarara labasande.
haleluya. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari naikkan syukurmu siapapun engkau. Datanglah dengan hati yang bersyukur, karena itu adalah pintu masuk kita ke dalam hadirat Tuhan. Ucapan syukur adalah masuk pintu gerbangnya. Mari angkat tanganmu siapapun engkau, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang kau jadikan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menyembah-Mu, kalau kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, sungguh kami bersyukur. Kalau kami boleh bernafas hari ini, kalau kami boleh beribadah mencari wajah-Mu, ini hati kami, sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Bapa. Thank you Lord. Thank you Jesus. Siapapun engkau, ayo angkat suaramu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih. Kami punya keluarga, thank you Lord. Kami punya istri, kami punya suami, kami boleh punya anak-anak, kami boleh punya orang tua, thank you Lord. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh melayani-Mu. Sungguh bukan karena kuat gagah kami, tapi oleh karena kebaikan-Mu. Thank you Lord, mari naikkan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Jesus Lord. Haleluya. Bapakku datang, yes Lord, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, yes Lord, ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Datang, yes Lord, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, yes Lord, ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku pikir, Kau di dekatku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku kuatku. Katakan ku nyanyi Tuhan. Nyanyi haleluya. Katakan ku nyanyi Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib kuasa perbuatan-Mu. Katakan ku nyanyi Tuhan. Hebat, ajaib berkuasa perbuatan-Mu.
Mari semua katakan, Bapakku datang. Yes, Lord. Yes, Lord. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, hiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya, Jesus Lord, haleluya. Haleluya, Kau berserta kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kibarara bayara basande, kibarara baso, kibarara bayara lamo. Haleluya, shararara maso, Jesus Lord, kibarara. Usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, hiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Mari jemaat angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku
selamanya. Yes Lord, selamanya, selamanya Tuhan, Kau beserta kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, Jesus, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku, sungguh kami bersyukur kalau kami boleh menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami tahu Engkau bukan Allah sekedar Allah, tapi Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang memiliki kehidupan kami. Hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau Allah yang hidup. Sungguh kalau kami boleh berkata Tuhan kami nggak bisa, kami nggak mampu tanpa Engkau. Yang kami perlukan bukanlah jawaban doa, tapi yang kami perlukan adalah penyertaan-Mu. Yang kami perlukan adalah bukan tangan-Mu sebetulnya, tapi yang kami perlukan adalah hati-Mu. Ketika hati Tuhan ada di hidup kami, maka apapun tidak akan menggoyahkan hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan hari ini berbicaralah melalui firman-Mu, biar apa yang Kau sampaikan sungguh-sungguh boleh mengingatkan kami betapa pentingnya penyertaan-Mu di hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami, jamah ya Tuhan, seperti tanah yang gembur, ketika firman ditabur, maka itu juga berbuah 100 kali lipat. Thank you Jesus, thank you Lord. Dalam nama Yesus berdoa. Amin, haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Dan hari ini kita akan belajar, silakan duduk. Ya, thank you buat teman-teman tim PAW. Ya, sungguh hati ini sebetulnya rindu sekali kita bisa beribadah secara langsung. Anda bisa ada di ruang ibadah ini, ya. Tapi karena situasi pandemi, kita mundur sejenak, tapi tidak apa-apa. Kenapa saya katakan tidak apa-apa? Ya karena ini situasi yang memang tidak memungkinkan. Tapi bukan berarti kalau Anda di rumah, maka akan berbeda ketika Anda ada di gereja. Ya memang pastinya berbeda. Ya, saya ketika melayani seperti hari ini senang banget. Ya, saya bisa membayangkan betapa disenangi tempat kediaman-Mu, kata Daud. Ya, saya bisa merasakan setiap kali ke gereja seperti hari ini, hati saya senang banget. Ya, tapi bukan berarti Anda yang di rumah terus Anda merasa beda, enggak juga. Ya, beberapa waktu lalu saya diceritain sama satu jemaat yang beliaunya itu kena diare, ya diarenya sampai belasan kali. Ya, ketika beliaunya dengar khotbah saya itu enggak tahan, setiap kali dia dengar khotbah itu setiap kali itu juga ke toilet di rumahnya, ya ke kamar kecil di rumahnya. Ya dan maaf saya katakan beliaunya diare di situ, ya. Dan sampai dia ceritakan dia pukul-pukul perutnya karena dia berkata karena sakitnya dia pukul-pukul perutnya. Istrinya sampai bilang jangan dipukul-pukul. Tapi dia bilang ini diare ini sungguh menyiksa kayak begitu. Sampai ketika selesai firman itu, terus saya berdoa buat orang sakit. Ya hari itu mungkin saya nggak tahu saya doa apa, lupa saya. Tapi ketika saya berdoa buat orang sakit, Bapak ini klaim di dalam hidupnya, dia berkata, itu aku percaya aku sembuh. Itu aku percaya aku sembuh. Dia di rumah loh, saya di sini. Ya. Apa yang terjadi? Bapak itu berkata, sejak ketika dia klaim itu, ternyata diarenya berhenti saudara. Yang dia lupa adalah sampai besoknya, karena besoknya itu ketemu saya di gereja, saya lupa, bukan, 2 hari kemudian ketemu saya, dia berkata ini, sampai besoknya, dia berkata sampai kemarin Pak, ya, dia bilang
saya sudah tidak diare lagi. Wow, ketika saya dengar itu saya cuma berkata, praise God. Ya, karena saya percaya Tuhan yang menjamah di tempat ini, Tuhan juga bisa menjamah dimanapun Anda berada. Tuhan yang bisa menjawab doa di tempat ini, Tuhan juga bisa menjawab doa di rumah Anda masing-masing. Asalkan ada hati percaya, maka pasti kuasa doa akan dinyatakan. Katakan amin. Ya, kalau bisa tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Ya, dan hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan. Saya kasih judul khotbah saya adalah 3 langkah mengalami penyertaan Tuhan. Saya ulang lagi, 3 langkah mengalami penyertaan Tuhan. Mari kita buka Kejadian pasal 26 ayat ke-12 dan ayat ke-13. Ya, kita buka Kejadian 26 ayat 12 dan ayat ke-13. Perhatikan. Saya bacakan buat Anda. Dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya. Ini menarik sekali ayat ini. Dikatakan maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu. Saudara, kita perlu flashback. Kalau baca ayat ini nggak bisa baca ayat sekedar membaca. Ya. Mungkin tapi bisa jadi gambaran ayat ini bisa seperti gambaran kita terjadi di tahun ini. Ya. Kalau Anda lihat di ayat pertama pasal 26 dikatakan maka timbullah apa saudara? Kelaparan di negeri itu. Kalau Anda tanya apa yang membuat mereka kelaparan, tentunya kita tahu. Ya tentunya kalau di zaman itu karena mereka tinggal di padang gurun, kalau mereka sampai kelaparan itu bukan resesi kayak sekarang ini. Kelaparan mereka adalah karena mereka kurang air. Karena nggak ada air, maka mereka nggak ada yang bisa dihasilkan di dalam kehidupannya. Ya. Dan ini menarik, karena di dalam tahun kelaparan, Ishak itu menabur. Makanya dikatakan kenapa di tahun itu, kayak seolah-olah penulis menceritakan kejadian di zaman yang sama, di musim yang sama. Tapi yang ajaib adalah Ishak itu di musim yang sulit, dia bisa menabur. Dan Alkitab mengatakan, apa yang dia tabur berbuah 100 kali lipat. Ini menarik sekali. Saya pernah ketemu seseorang, tanya sama saya, Pak, saya mau tanya, Ishak itu dulu co-nya apa? Ya, co-nya Co Yunfat. Nggak tahu ya, Co Yunfat lupakan. Ya, kalau Anda tahu Co Yunfat, berarti Anda lahir di zaman saya. Ya, jadi Co Yunfat lebih di atas saya lagi umurnya. Tapi kita semua tahu kalau sering nonton film Mandarin, sekarang sudah nggak musim Mandarin, Korea sekarang ya. Sampai di mana? Co apa? Kerjaannya apa? Kok bisa Ishak itu berbuah 100 kali lipat di masa kering? Seperti kayak hari ini. Ini adalah masa di mana kita nggak pernah membayangkan. Kita pernah mengalami resesi, tapi di tahun ini bahaya resesi itu tidak cuma Indonesia. Seluruh negara bahkan dengan situasi pandemi yang ada. Membuat semua orang nggak pasti. Usaha apa? Saya tanya sama satu orang yang senior, saya tanya, enak mana cari uang di zaman dulu sama zaman sekarang? Dia bilang enak zaman dulu. Kenapa? Ya karena situasinya berubah. Dulu orang bisa memonopoli usaha. Sekarang nggak bisa. Dunia berubah. Informasi beli barang sekarang nggak perlu datang secara fisik, melalui online. Tinggal di sini. Belanjanya bisa di luar, bahkan luar negeri. Ya saya terakhir order barang saya nggak lihat, ternyata itu di negeri orang. Ya sampai ketika saya tahu barang saya kok nggak dikirim-kirim ya, lama banget ya. Yang saya jadi curiga ketika saya tulis kata-kata, tanya penjualnya, ada tulisan di situ tanpa saya sadari. Tulislah dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti itu. Baru saya agak paham, ini jangan-jangan di luar negeri. Bener, barang saya ada di Shenzhen, ya di China, seperti itu. Tapi puji Tuhan sudah sampai. Ini zaman berubah banget. Orang kalau nggak kreatif di zaman sekarang, orang akan kehilangan. Ini zaman-zaman apalagi dengan situasi kena sakit pandemi seperti ini, zaman menjadi sulit banget, kekayaan banyak orang menyusut.
Orang bingung, kalau semua pasti, orang kan semua kan jadi orang kaya. Tapi tidak semua orang kaya. Anda lihat di ayat ini, orang Filistin pun bergumul. Mereka sampai cemburu lihat Ishak. Pertanyaannya begini loh, bukan bekerja apa Ishak itu? Apa yang membuat Ishak itu diberkati? Ini loh saudara, garis bawah kata ini. Dikatakan ayat 12, dikatakan begini ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat, bukan karena pekerjaannya apa, tapi coba lihat ini. Sebab ia, apa saudara? Halo? Sebab ia diberkati Tuhan. Garis bawah kata diberkati. Kata diberkati di dalam bahasa asli, keluar dari kata barak. Barak. B-A-W-R-A-K. Barak. Yang artinya to bless. To be blessed, untuk diberkati dan untuk menjadi berkat. Allah, kalau saya boleh gambarkan, Allah itu senang memberkati anak-anaknya. Memang saya tidak katakan bahwa berkat itu selalu diukur dengan materi, enggak. Kalau Anda dengar khotbah saya di beberapa waktu lalu tentang perisos, hidup dalam kelimpahan, saya tidak ngomong tentang materi. Saya ngomong lebih tinggi dari materi. Kenapa saya katakan? Di masa sulit, kita sendiri bergumul. Kalau kita masih bisa menjadi berkat buat orang lain, itulah perisos. Orang yang bisa memberkati bukan karena dia kelebihan. Orang yang bisa memberkati oleh karena dia tahu dia punya Tuhan cukup lebih dari segalanya. Orang disakiti dia bisa melepaskan pengampunan, itulah perisos, hidup di dalam kelimpahan. Jadi orang tidak perlu khawatir dengan apapun juga karena ada Tuhan di dalam hidupnya. Itu perisos. Ya, Anda bisa tangkap ini ya. Berkat tidak selalu bicara tentang materi. Tapi Allah itu senang memberkati kita, katakan amin. Allah senang memberkati kita. Kalau ikut Allah itu paling menyenangkan. Elia pergi ke Sungai Kerit. Lihat, zaman itu belum ada Gojek, belum ada sesuatu yang online, belum ada kita order di rumah bisa pesan. Zaman itu belum ada. Tapi Allah sudah punya duluan bisnis online di zaman itu. Ya. Nggak pakai platform, nggak pakai handphone, nggak pakai apapun juga. Allah tinggal perintahkan dengan firman-Nya. Apa yang dikirim? Burung gagak kasih makan Elia. Allah itu senang memberkati kita anak-anaknya. Katakan amin. To bless, untuk diberkati. Dan to be blessed, untuk menjadi berkat juga. Ini yang menarik. Ya, kalau Anda lihat, kemanapun Ishak pergi, berada, ingat di zaman itu, orang itu yang paling berharga adalah air. Ya, ingat, ini adalah zaman di padang gurun, saudara. Anda kalau ke padang gurun, Anda pernah ke Timur Tengah, yang mahal itu bukan minyak, bukan gas. Yang mahal itu adalah air. Karena bagi mereka air langka, air itulah kehidupan. Siapa yang punya air, dia yang berkuasa. Yang menarik adalah, kalau Anda lihat ayat-ayat di bawah, coba lihat. Ayat 14 saya bacakan. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Orang Filistin jengkel, cemburu banget. Lihat Ishak jauh lebih kaya dari mereka. Ya. Orang Filistin berpikir ini pasti karena sumurnya. Pasti karena air yang ada di sumur itu yang membuat, makanya kenapa Ishak itu kaya. Mereka dengan jealousnya, apa yang dilakukan? Mereka timbun, harapannya kalau airnya nggak ada, Ishak pasti miskin. Ishak pasti bergumul di dalam kehidupannya. Ya, pasti Ishak akan menyerah akhirnya. Tapi coba lihat ayat 18. Ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ, karena dia diusir oleh Abimelek, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham. Berhenti di sana dulu. Saya bukan ahli arkeologi, ya. Saya bukan ahli geologi ya, yang di dalam menimbun air segala macam gitu ya. Saya tapi dengan logika sederhana. Kalau sumur yang namanya sumber air ditimbun dengan tanah, Anda perlu tahu bahwa sifat air itu selalu mencari sela. Kalau dia nggak ketemu sela di sana, dia akan pergi ke tempat yang lain.
Artinya kalau sumur ditimbun, tanah segala macam, bisa jadi airnya sudah nggak ada di situ lagi. Tapi yang ajaib dari Ishak ini dikatakan, dia coba gali sumur di zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati, disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Mungkin Anda berpikir, ini ngapain sih Ishak ini? Tiba-tiba dia sebut nama sumur-sumur itu seperti nama ayahnya. Sebetulnya yang disebut memang kelihatannya nama sumurnya. Tapi sebetulnya kalau saya boleh lihat dari ayat ini, ketika dia menyebut nama sumur itu, yang dia panggil bukan nama sumur itu. Dia memanggil Allah yang pernah membuat sumur yang belum ada air itu menjadi ada air. Dia panggil Allah itu sebetulnya. Sampai di sini bisa menangkapnya enggak? Dia sedang menyebut nama Allah itu yang pernah menjadikan sumur itu. Dia cuma ingatkan Bapa, Allah, Tuhan. Dia ingatkan Tuhan, engkau pernah menolong Abraham membuat sumur ini. Maka engkau juga bisa menolongku. Mungkin kalau boleh kasih kata-kata gambaran yang lebih gampangnya begitu. Lihat ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati apa saudara? Mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Wow, airnya nggak cuma ada, tapi air, pernah lihat ya, saya pernah pergi ke rumahnya jemaat di satu kota, dia tunjukin saya sumur bornya, ya, dia bor dengan sangat dalam gitu ya, dan saya bilang nggak sayang airnya dibuang-buang begini, dia bilang kalau dimatiin mati, airnya mati, kalau ditutup itu mati sumurnya, makanya nggak boleh, namanya sumur bor nggak boleh dimatiin, biarkan aja keluar. Jadi air itu betul-betul kayak gambaran ini membual-bual. Bayangin ya, kalau bayangin kita di Indonesia mungkin masih mudah ngebor sumur. Tapi kalau Anda lihat di zamannya Ishak ini di padang gurun, itu nggak mudah. Dan zaman itu mungkin belum ada sumur bor. Bornya pun mungkin nggak ada. Mereka mungkin dengan cara yang tradisional. Mereka aduk tanahnya segala macam. Ini yang menurut saya, siapa yang bisa mengerjakan ini? Bukan sumurnya. Tapi ada sesuatu di balik sumur itu. Dan kalau Anda lihat apa yang terjadi, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Airnya membual-bual, bikin cemburu orang-orang Gerar di zaman itu. Dan mereka bertengkar, mereka klaim ini sumurku. Lihat Ishak. Pergi, seharusnya kalau orang tahu itu sumbernya karena sumurnya, dia akan perjuangkan dengan mati-matian. Dia akan berjuang dengan segenap jiwa dan raganya, karena itu sumbernya, kalau dia anggap itu sumbernya. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Ishak pergi aja. Kalau Anda lihat, dia pergi lagi ke kota yang lain, pindah kemana? Namanya Rehobot. Ya sorry, bukan pindah, iya. Dia pergi ke, coba ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Saya percaya kalau sampai bertengkar, sekalipun gak ada arti air membual, tapi karena mereka bertengkar di sumur itu, artinya sumur itu pasti ada airnya. Setuju? Katakan amin. Kalau sumur itu gak ada airnya, ngapain dipertengkarkan? Di Sitna pun airnya ada. Bahkan ketika ia pindah lagi di ayat 22, dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Kalau Anda lihat di ayat berikutnya, bahkan sampai dia ke kota Berseba, apa yang terjadi di Berseba? Di Berseba dia gali sumur lagi. Sampai di ayat 32 dikatakan pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Wow. Apa yang saya mau ceritakan? Saya jadi ingat sebuah iklan dulu di masa lalu ya tentang air mengalir di mana ada pipa gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini adalah kok bisa ya? Seolah-olah ya yang saya gambarkan itu kan padang gurun, tandus, gersang, bahkan dikatakan tahun kelaparan, artinya nggak ada air sedikit pun. Air menjadi sesuatu yang bukan sesuatu sangat-sangat berharga yang orang mungkin di zaman itu punya. Tapi apa yang terjadi? Dimanapun si Ishak berjalan, ini yang menarik. Ketika dia berjalan, seolah-olah yang saya lihat adalah air yang mengikuti kemanapun dia berada.
Ini orang, kalau orang Chinese bilang ini orang hoki, katanya orang Chinese. Kemanapun dia mengaduk, ada airnya. Kemanapun dia pindah ke kota lain, aduh lagi ada airnya. Apa yang membuat dia, katanya orang Chinese, hoki itu? Bukan masalah hokinya. Ingat ayat tadi dikatakan, sebab Ishak itu diberkati Tuhan. Bukan masalah airnya, Tuhan yang ada bersama dengan Ishak. Kenapa di zaman-zaman ini, yang ini saya khotbahkan, karena saya rindu untuk semua orang. Jangan pernah lupa, dalam hidup ini ada yang namanya Tuhan di hidup kita. Ya. Kalau hidup ini ada Tuhan, kita nggak perlu takut meskipun zamannya mungkin kurang baik. Banyak orang hari ini mengeluh, banyak orang hari ini cemas, banyak orang khawatir, ya namanya manusia. Semua orang pasti terserang hal yang sama, bukan cuma Indonesia, seluruh bangsa, negara. Semua orang mengalami masa yang sama. Masa yang tidak menentu, kapan ujungnya nggak pernah tahu. Tapi orang percaya, dengar kata-kata saya. Yang kita perlu tanya bukan sampai kapan ini terjadi. Yang kita perlu tanya, adakah Tuhan beserta kita? Adakah Tuhan memimpin jalan kita? Adakah Tuhan bersama dengan kita? Kalau Allah bersama dengan kita, siapa yang jadi lawan kita, kata Paulus? Nggak ada. Mau kapal karam, mau ditindas, mau mengalami ini, nggak ada yang bisa mempengaruhi. Asalkan Tuhan ada bersama kita. Sampai di sini Anda bisa dapat gambaran nggak? Kalau Anda percaya bahwa Allah itu ada, Anda harus yakin bahwa Allah juga tidak cuma ada, tapi Dia menyertai kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa hidup disertai Tuhan? Makanya tadi saya kasih judul saya adalah 3 langkah bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Oke, yang pertama, gimana caranya mengalami penyertaan Tuhan? Perhatikan ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2 perhatikan. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saya ulangi lagi, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan? Yang pertama adalah selalu mengikuti perintahnya. Saya ulangi lagi, selalu mengikuti perintahnya. Ya. Mungkin pertanyaannya, Tuhan bisa berkata-kata dengan kita nggak? Bisa. Tuhan bisa bicara dengan Ishak. Jangan tanya, itu gimana caranya berbicara? Bisa banyak hal, melalui firman. Melalui ketika kita lagi berdoa, tiba-tiba kita mendengar suara. Sekalipun mungkin tidak selalu suara secara audible, kadang-kadang ada suara di hati. Tentunya bisa diuji. Tapi saya percaya kalau kita dekat dengan Allah, dan Allah ada bersama dengan kita, saya percaya Allah bisa berbicara buat hidup kita. Katakan amin. Selalu mengikuti perintahnya. Artinya gini, jangan melakukan apa yang Tuhan tidak firmankan. Ya. Gampangnya adalah begitu, jangan melakukan apa yang Tuhan tidak firmankan. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana kita selalu pakai kekuatan kita. Karena kita pinginnya pokoknya ada perubahan. Tapi jangan pernah lupa ada Tuhan di hidup kita, saudara. Ya, saya senang kata ini. Ayat ini jelas, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Artinya dalam hidup ini, yang perlu kita lakukan di dalam masa-masa seperti ini, adalah mencari Tuhan. Di dalam kata mencari Tuhan itulah, saya percaya Tuhan pasti berbicara. Tuhan itu bisa tuntun kita. Orang tanya kok bisa kamu jadi hari ini? Ya saya nggak tahu. Karena saya tahu tuntunan Tuhan itu day by day. Setiap hari. Ya saya tidak selalu mendengar suara Tuhan di hidup saya. Tapi saya tahu ketika kita pertama kali mencari Tuhan, bangun pagi hari mencari Tuhan, itulah sebetulnya banyak kata-kata yang Tuhan berbicara dalam hidup kita. Doa itu bukan cuma bicara tentang kita yang berdoa kepada Tuhan. Tapi doa juga bicara tentang ketika kita berdoa, kita juga memberikan telinga untuk mendengar apa yang Allah mau bicara buat hidup kita. Itulah doa sebetulnya. Katakan amin. Saya jadi ingat satu peristiwa tentang Petrus. Ya. Petrus adalah nelayan yang sangat terkenal di zamannya. Dia adalah nelayan tulen,
Mungkin dari lahir itu sudah bawa benih nelayan dalam hidupnya. Suatu hari dia ketemu Yesus, Yesus naik ke kapalnya, dikatakan sampai bertolak ke dalam. Ya, dibuka aja deh, coba buka di dalam kitab, sebentar. Coba buka di kitab Lukas, pasal 5, ya. Ayat pertama, perhatikan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lihat ayat 5, jawaban Simon apa? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini menarik. Simon sepanjang malam itu dia coba jala ikan dengan kemampuan, dengan pengalamannya. Ini orang hebat untuk urusan pernelayanan gitu ya, untuk mencari ikan. Ini orang hebat, expert. Dia orang yang ahli di bidangnya. Dan dia bilang, tadi malam kami itu sudah sepanjang malam cari ikan. Ikannya nggak ada, mungkin ikannya lagi imigrasi. Ya, mungkin ikannya lagi pergi ke tempat yang lain. Dan dia coba berargue sama Tuhan. Seolah-olah bilang, Tuhan, sudah sepanjang malam kami mencari, nggak ada. Tapi apa kata Yesus? Dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sorry. Ya, Yesus cuma ngomong sekali, dia berargue, tapi yang luar biasanya dari Simon. Perhatikan ayat 6. Dikatakan, ayat 5 ya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Garis bawah kata-kata ini. Tetapi karena engkau menyuruhnya, apa yang dilakukan? Aku akan menebarkan jala juga. Wow, luar biasa. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai apa saudara? Koyak. Wow. Simon coba berargue, dia sebenarnya bukan argue lah, nggak kurang tepat. Simon coba memberitahu kepada Tuhan Yesus, Guru, tadi malam kami menjaring ikan, nggak dapat apapun. Tapi yang menarik dari Simon apa? Namun karena engkau yang menyuruhnya, kami lakukan juga. Tahukah Anda, ada berkat yang akan diberikan ketika kita taat kepada perintahnya. Tuhan suka dengan orang-orang yang yang punya hati taat di hadapan Tuhan. Kata kunci kalau Anda mau mengalami penyertaan Tuhan, itu bukan terletak dari apa yang bisa kita usahakan. Terletak di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sama juga dengan Elia. Elia pergi ke sungai Kerit. Aku akan memberi engkau makan. Yang dikirim Tuhan adalah burung gagak. Kalau Anda lihat burung gagak adalah burung yang paling rakus di dunia. Saya bisa bayangkan burung gagak membawa daging, ya, dengan mungkin ditaruh di paruhnya. Bayangin, dia boleh mencium tapi nggak boleh makan. Bisa bayangin, ini burung paling rakus. Kenapa dikatakan burung paling rakus? Karena maaf saya katakan, bangkai binatang pun akan dimakan sama burung gagak. Ini daging, nggak mungkin daging yang sudah membusuk terus banyak ulatnya terus dikasih ke Elia, enggak. Saya percaya ini daging fresh from the oven. Gimana caranya? Tuhan yang perintahkan. Tuhan bisa membuat segala sesuatu menjadi jadi. Apa yang tidak ada menjadi ada, itu Tuhan. Katakan amin. Ya. Habis makan dengan tanpa pergi kemana-mana, dikirimin terus by online di zaman itu. Ya, tiba-tiba perintahnya, Elia pergi kemana? Sarfat. Aku akan memberi engkau makan dari seorang janda. Pergi ke sana. Ya. Pergilah Elia ke sana. Apa yang terjadi? Ke janda Sarfat. Bayangannya mungkin jandanya kaya, makanannya banyak, melimpah ruah, sanggup memberi makan Elia. Sampai ke sana, minta air, dia ambilkan. Orang kaya ini. Beri aku minum. Gak pakai pikir dua kali, janda itu pergi.
Kalau Anda lihat di kitab Raja-Raja, dia pergi, belum selesai mau ngambil air, Elia ngerti ini pasti airnya banyak ini. Tiba-tiba Elia bilang ini, beri aku makan. Baru ngomong jandanya, nggak ada, yang ada cuman segenggam tepung. Habis ku olah, aku makan, anakku makan, maka kami akan mati. Kenapa? Nggak ada lagi. Tapi apa kata Elia? Maka Elia berkata sama Tuhan, Tuhan, yang benar nih, Sarfat atau yang lain, keliru jandanya ini. Jangan-jangan mungkin di belakang itu ada janda yang lebih kaya. Ini janda mau mati, masa diminta makan? Ya. Saya ngomong gini, gak boleh ngawur ya. Kita gak boleh sembarangan di dalam menangkap sesuatu ya. Karena orang, sebetulnya ini, orang bisa mendengar suara Tuhan itu, terletak di satu ini, kedekatan dia dengan Tuhan. Kalau Anda lihat Isa itu nggak selalu mendengar suara Tuhan kok. Buktinya apa? Saya bisa buktikan. Di ayat yang sama, di perikop yang sama itu. Isa itu punya istri cantik banget, namanya Ribka. Dia takut Ribka itu, gara-gara Ribka dia dibunuh. Karena cantik, dia suaminya dibunuh dulu. Dinikahin Ribkanya. Makanya dia pakai akal manusianya. Ngaku, ditanyain, ini istrimu? Bukan, saudaraku, saudariku. Sampai Abimelek dikatakan marah ketika lihat ternyata istrinya, bohong, segala macam. Isa itu juga tidak selalu mendengar suara Tuhan. Dia bisa gagal dengan suaranya sendiri. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, pasti dia bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara kedagingan. Sampai di sini bisa tangkap sesuatu enggak? Lah, kembali lagi ke Elia. Dia berkata, Tuhan keliru, jandanya minus. Gak punya apa-apa. Habis makan, mati mereka. Masa aku minta makan? Saya tahu pasti dia punya belas kasihan. Tapi ini yang hebat dari Elia. Orang ini juga bisa melihat, ini memang jandanya. Kok bisa? Lihat ya, kalau Allah berbicara, dan kalau kita dekat, dan kita bisa mendengar suaranya, kadang-kadang apa yang diperintahkan itu nggak masuk di akal. Nggak bisa diukur dengan kekuatan manusia kita. Kalau bisa diukur dengan kekuatan manusia, bukan suara Tuhan dong. Itu suara kita. Tapi karena itu suara Tuhan, kadang-kadang aneh. Kayak perempuan pendaraan 12 tahun yang sudah berobat kemana-mana, uangnya habis, nggak sembuh juga. Tiba-tiba muncul rema, asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Kan nggak masuk akal untuk orang yang pendaraan 12 tahun, yang sudah pernah berobat berbagai macam tabib, uangnya habis, nggak punya pengharapan lagi. Tiba-tiba firman Tuhan muncul. Dan untungnya, dia nggak cuma menangisi diri sendiri, nggak memukul diri, dan berkata, sudahlah buat apa menyusahkan jalan lagi, capek, apalagi ribuan orang berkerumun, pasti nggak mudah menyentuh jubahnya Yesus. Sudah di sini aja terima keadaan, bisa nggak dia lakukan? Bisa. Tapi lihat perempuan itu, dia berjalan, berjuang kiri kanan, belum lagi dia ada orang yang pasti akan bilang najis, karena dia sakitnya bukan cuma pendarahan, dia najis. Bisa dilempar batu sama orang. Tapi dia berjuang. Karena dia dapat di dalam remah, di dalam hatinya. Firman itu menjadi remah di hidupnya. Asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Jamah, terjadi mujizat. Sama kayak Elia, kembali lagi ke Elia. Elia belum selesai nih. Karena Elia berkata, buatlah terlebih dulu. Kasih aku. Kalau kita berpikir ini hamba Tuhan, gak berperkemanusiaan. Ya, sudah tahu orang mau mati. Elia bukan tidak berperkemanusiaan. Elia mendengar suara Tuhan. Saya pernah tanya sama seseorang, itu yang diberi makan, Elia diberi makan atau janda Sarfat yang diberi makan? Tuhan punya rencana buat Elia saja atau Tuhan punya rencana buat janda Sarfat juga? Atau jawabannya A dan B benar gitu ya, pilihan ketiga. Ya betul yang ketiga. Karena di ayat yang lain Yesus pernah mention, banyak janda ketika hujan tidak turun, banyak janda yang lapar, banyak janda yang kekurangan. Tapi Alkitab jelas berkata, Yesus berkata, tapi kenapa Elia diperintahkan? Bukan di Israel, tapi di Sarfat. Karena Tuhan juga punya rencana buat janda Sarfat itu, saudara. Lihat, Elia, buatlah terlebih dulu ajaibnya janda itu. Gak pakai mikir dua kali, berjalan, bikin. Wow. Apa yang terjadi? Roti yang seharusnya cuma makan sedikit, cuma buat berdua dengan anaknya, habis itu the end. Makanya saya katakan ini the last for the last. Ini betul-betul the last for the last supper gitu ya. Mungkin makan, mungkin nggak tahu siang atau sore atau malam. Pokoknya dia makan, setelah itu nggak ada.
tiba-tiba apa yang dia punya berkelimpahan, cukup untuk menolong dia di masa kekeringan itu. Wow, apa yang menjadi dia diberkati? Ketaatannya, saudara. Dalam hidup ini kita perlu taat saja. Lakukanlah yang baik di dalam dan di negeri, berlakulah setia, Mazmur 37. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang kamu inginkan. Itu banyak bicara tentang berkat. Dari mana datangnya berkat? Dari penyertaan Tuhan. Dari mana penyertaan Tuhan? Ketika kita mengikuti perintahnya. Jangan lakukan ini, Sam. Puasa, Sam. Kalau kamu mau puasa, kamu bisa lihat kuasa akan dinyatakan. Tuhan itu kalau berfirman kepada setiap orang itu macam-macam. Kuncinya adalah taat, mendengar suaranya. Katakan amin. Gimana caranya mendengar suara? Gak ada kata lain. Belajar mengutamakan Tuhan, cari Tuhan. Gak harus dengan gitar. Saya dulu gak bisa gitaran, saya juga mencari Tuhan, nyanyi lagu. Cuman menikmati hadirat Tuhan, nyanyi segala macam. Gak ada musik yang mengiringi, gak ada masalah. Cuman cari Tuhan dengan hati yang rindu. Tuhan itu bisa ngomong sama kita, saudara. Katakan amin. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Ingat ya, jangan, apa tadi? Poin pertama tadi? Selalu mengikuti perintahnya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, bagaimana kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Pernah baca ayat ini enggak? Tinggallah di negeri sebagai orang asing. Bukannya dia orang asing. Lucu ya. Orang asing yang masuk ke negeri orang, terus dibilangin tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Sebetulnya nggak usah diomongin pun, tidak ada masalah sebetulnya, karena dia memang orang asing. Orang Filistin sudah tahu kok, ini orang asing. Yang dimaksud di sini adalah, poin kedua saya adalah tidak berkompromi dengan ajaran yang bertentangan dengan Tuhan. Tidak berkompromi dengan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Tuhan. Ya. Tuhan tahu Ishak ini orang asing di negeri orang Filistin. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah jangan sampai kamu terkamiri Ishak ketika kamu ada di situ. Orang Filistin pasti punya kepercayaannya. Jangan sampai kamu serupa dengan mereka juga. Jangan. Sama kayak Yesus, ingat yang murid-murid ketika dia mau pergi ke satu kota. Yesus berkata, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Yang dimaksud Yesus bukan rotinya, bukan roti fisiknya. Yang dimaksud Yesus hati-hati dengan ajarannya. Saya ngomong begini, kalau kita tinggal di negara, dimanapun kita berada, Alkitab juga jelas. Apa yang untuk raja, lakukan untuk raja. Perintahnya jelas, apa yang untuk negara, berikan yang terbaik untuk negara. Justru kita dipanggil untuk jadi berkat di sana. Tapi bicara kepercayaan, kita nggak bisa taruh kepada ajaran-ajaran yang ada di dunia. Kita taruh kepercayaan lebih tinggi lagi kepada Allah yang hidup. Katakan amin. Tanpa kita sadari kadang-kadang hati-hati loh kita ini. Kita disebut orang beragama. Pertanyaan saya, kita sungguh-sungguh beragama enggak? Kita disebut orang yang Kristen. Pertanyaan saya, Anda Kristen tulen enggak? Jangan-jangan kita Kristen yang banyak terkamiri dengan adat istiadat di masa lalu, segala macam. Oh kalau ini harus pakai ini, kalau ini nanti perlu ini, segala macam. Itu yang berbahaya. Tuhan itu Allah yang cemburu, saudara. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Jangan berkompromi. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, waduh banyak hal. Ya. Dulu kalau saya lihat, kalau mau pergi kemana harus bawa sapu, anaknya supaya nggak kaget, dikagetin dulu sama orang tuanya. Begitu ya, dipukul di kasurnya atau apapun. Itu ajaran-ajaran yang nggak seperti firman Tuhan. Kenapa kita nggak disertai? Sebetulnya simpel. Pertanyaan saya gini, kita sering kali kompromi nggak? Tabrak apa yang Tuhan nggak firmankan di hidup kita. Kita selalu pakai, tahu ajaran-ajaran itu dari mana? Dari manusia sebetulnya. Karena manusia selalu mencari-cari, dia selalu ada sebab akibat. Dia akan cari-cari itu. No, saudara. Perintahnya jelas buat kita semua. Ya, mau ditaruh dimanapun, mau diletakkan dimanapun, bukan kita digarami sama mereka, sama dunia. Kita yang menggarami dunia. Iman kita nggak boleh dipengaruhi oleh keadaan. Keadaannya harus dipengaruhi oleh iman kita. Yang setuju katakan amin. Jangan kompromi. Di masa-masa ini nggak boleh kompromi. Pak, gimana caranya bisa tahu kompromi apa enggak?
Ya. Ada nggak, bertentangan nggak dengan firman Tuhan? Makanya kalau kita baca firman nggak boleh cuman karena kesukaan. Saya sukanya di Matius terus. Ya. Saya suka ada orang yang suka di Mazmur 91. Itu ayat favoritnya dia. Terus saya tanya, setiap hari bacanya di mana? Mazmur 91. Sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Wow. Terus nggak pernah berubah ayat? Nggak pernah loh. Terus gimana kita mau dengar kata-kata Tuhan? Padahal kata-kata Tuhan banyak banget loh saudara. Kenapa Tuhan sampai kasih kita dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ini? Ini banyak semua. Sudah tertulis semua di sini. Tinggal bagian kita adalah membuka hati, buka telinga. Dapat firman bukan untuk orang lain, dapat firman untuk kita yang pertama-tama dikoreksi. Makanya saya suatu hari terharu banget ketika tiba-tiba firman Tuhan datang di hidup saya, lagi sepedaan. Tiba-tiba firman itu kayak menemplak saya. Saya jadi orang yang menangis sejadi-jadinya ketika sepedaan sampai berhenti. Saya terharu. Saya cuma berkata Tuhan, terus ingatkan Samuel. Karena Samuel bisa luput juga. Samuel bisa salah. Samuel bisa mendukakan engkau juga. Saya tutup dengan doa ini. Jangan bosan untuk ingatkan Samuel. Kalau hati ini bisa terbuka untuk mendengar suaramu, itulah berkat sebenarnya. Katakan amin. Gimana kita nggak kompromi? Kita nggak tahu apa yang diperintahkan sama Tuhan. Jangan kompromi. Ingat, warga negara kita ini adalah kerajaan surga. Nilai-nilai yang harus dihidupi adalah nilai kerajaan surga. Bahkan ini nilai lebih baik lagi menurut saya. Jauh lebih baik. Kalau hukum orang dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi firman Tuhan katakan, kalau ada yang minta pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada orang minta baju, kasih jubahmu. Supaya apa? Supaya kamu tidak sakit hati. Orang kalau disakitin orang, kamu balas dengan menyakiti orang itu biasa. Semua orang di dunia juga bisa. Hamba Tuhan juga bisa. Tapi kenapa Tuhan perintahkan sebaliknya? Ada orang minta baju, kasih jubahmu. Orang menyakitimu, kamu bisa menolong dia, menjadi berkat buat dia. Itu sebetulnya sedang menaruh bara di dalam kepala orang itu. Bukan naruh bara sungguhan di dalam kepala orang. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, itu membuat malu sebetulnya. Dia sudah menyakiti kita kayak begitu, kita masih bisa jadi berkat buat orang itu. Itulah berkat. Kita melepas pengampunan, kita nggak kepahitan, kita nggak luka hati. Justru kita memperoleh kawan kita lagi. Memperoleh sahabat kita lagi. Dan di dalam ketaatan itulah, memegang prinsip yang dari Tuhan, disitulah ada penyertaan Tuhan. Dan di dalam penyertaan Tuhan, ada bonusnya, yaitu berkat yang dilimpahkan. Katakan amin. Karena Tuhan mau kita diberkati dan menjadi berkat untuk kepanjangan tangan namanya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang ketiga, yang terakhir, haleluya. Ya. Anda diberkati Tuhan? Yang amin saya lihat ribuan orang. Haleluya. Ya. Oke, perhatikan. Ayat berikutnya dikatakan tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Ayat 6 perhatikan. Jadi, apa saudara? Tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Simple. Poin ketiga saya ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa poin ketiga? Tidak menunda-nunda perintah Tuhan. Anda dan saya kalau mau mengalami penyertaan Tuhan, jangan pernah menunda apa yang Tuhan perintahkan. Halo? Jangan pernah menunda. Karena Tuhan itu selalu tepat janjinya. Dia kalau berfirman semuanya akan jadi. Kalau dia berkata kepada kita, dia sudah tahu ujungnya kemana. Dan kalau Allah perintahkan kepada kita, lihat, ini yang jadi perbedaan. Orang disertai atau enggak disertai, terletak di sini. Suka menunda-nunda atau enggak. Kadang-kadang kita seringkali menunda. Coba lihat ayat ini. Tidak menunda-nunda perintah Tuhan. Lihat ayat ini. Begitu Allah perintahkan kepada Ishak, Ishak langsung lakukan. Ini terjadi di zamannya Abraham. Ketika Allah menguji Abraham imannya.
ketika Allah minta Ishak anaknya, dan ketika firman-Nya datang di malam hari, ayatnya dikatakan keesokan harinya, bahkan dikatakan di pagi benar. Bayangin, Abraham dapat perintah yang gak mudah, suruh menyerahkan Ishak. Tapi hari itu Allah sebetulnya bukan minta Ishak, dia cuma lihat imannya Abraham. Abraham ini percaya enggak sama Tuhan sih? Saya percaya Allah sudah sediakan kambing domba kok. Cuman Allah ingin lihat Abraham ini hatinya bener enggak sih di situ. Allah tuh kalau minta bukan untuk mengambil di kita. Allah cuma ingin menguji, sungguhkah kita ini percaya sama Tuhan apa enggak. Makanya ketika Allah perintahkan sama Abraham, ini yang ajaib dari Abraham, apa yang dilakukan? Malam dapat perintah, dapat firman. Esok harinya, pagi-pagi benar. Kenapa ayat itu sampai ditulis? Supaya menjadi contoh bagi kita. Kenapa Allah itu selalu kemana-mana berkata, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau kita akan bilang, aku anaknya Allah, kan kita yang mengaku. Ya, untungnya karena Yesus membuat kita menjadi anak Allah. Ya, karena kematian Yesus membuat kita layak di hadapannya. Tapi di zaman ini belum ada. Orang nggak bisa ngeklaim, I'm a friend of God, ngaku-ngaku gitu ya, nggak ada. Itu kan klaim-klaim sepihak. Tapi kalau Anda lihat ayat-ayat ini di Kejadian, selalu mereka berkata, aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa Allah itu dengan rela sampai seolah-olah menurunkan derajatnya, mengakui anak-anak manusia yang penuh dengan dosa ini sebetulnya. Tapi sampai berani mengakui, kenapa? Karena faktor yang ketiga, karena mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menunda-nunda apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidupnya. Kadang-kadang Tuhan bisa bicara sama kita kok. Punya pasangan hidup yang tidak seiman, Allah sudah ngomong di situ sebenarnya. Jangan. Tetap menikah akhirnya. Terjadilah yang tidak diinginkan. Prinsipnya enggak sama. Prinsip yang sama aja bisa berbeda, apalagi prinsipnya enggak sama. Habis itu apa yang terjadi? Begitu menikah, enggak bahagia, berpisah. Doanya belum sampai ke berpisah. Doanya pulang gini, kenapa Tuhan nikahkan aku sama dia? Lu kan aneh, yang nikah kamu, yang pilih kamu, firman-Nya sudah jelas, jangan menikah dengan orang yang tidak seiman, kamu harus punya pasangan yang seimbang juga. Tapi Tuhan yang ditanyain, kenapa Tuhan? Bukan karena Tuhan, ya karena kita yang enggak itu. Tuhan sudah berkata putus sama itu, janganlah Tuhan, sedikit lagi lah, sabarlah, segala macam. Tuhan itu kalau kita dekat sama Tuhan itu bisa ngomong sebetulnya. Ya, saya sendiri menyadari sebagai manusia, kadang-kadang kita bisa seringkali menunda apa yang Dia perintahkan. Tapi kalau kita menunda apa yang Dia perintahkan, kita juga menunda seharusnya kita menerima janji Tuhan. Seharusnya berkat itu sudah dekat di hidup kita, tapi menjadi menguap bahkan, karena kita saling menunda apa yang Tuhan perintahkan buat hidup kita, saudara. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Lihat, rahasia Ishak bukan pada sumurnya. Rahasia Ishak itu kepada Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Makanya luar biasa. Sampai kalau Anda lihat di ayat ini, itu namanya siapa? Siapa tuh raja itu? Abimelek, ya. Jadi lupa saya. Abimelek suatu hari datang kepada Ishak. Coba lihat ayat terakhirnya aja ya, ayat terakhir. Dikatakan begini, ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, lihat ayat 28. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau. Orang yang di luar Tuhan pun bisa melihat, lihat, memang ada sesuatu yang berbeda. Kok jadi gini ya kata-kata saya, berbeda. Ada sesuatu yang berbeda di hidupmu. Karena mereka lihat, bukan karena apa yang kamu bisa usahakan, bukan karena kehebatanmu, buktinya kamu juga numpang kok sebelumnya di kota kami. Bukannya kamu orang hebat kok sebelumnya, bukan. Tapi kami melihat, ada Tuhan yang menyertaimu. Sehingga apa yang kamu kerjakan dibuatnya berhasil. Saudara, yang kita perlukan di masa-masa ini, pertanyaannya sederhana, adakah Tuhan menyertai kita? Apakah Tuhan ada bersama dengan kita? Dan kalau Tuhan ada bersama dengan kita, pastinya kita lakukan 3 hal ini. Apa yang pertama tadi? Melakukan perintahnya. Yang kedua masih ingat? Apa? Yang kedua? Halo? Yang kedua adalah tidak kompromi
dengan ajaran-ajaran yang di luar dari ajaran Tuhan. Yang ketiga, tidak menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Maka saya percaya, Tuhan yang menyertai Ishak, Tuhan juga menyertai kita semua. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau. Katakan ada bagiku Yesus. Ada bagiku. Katakan Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu Di sini ku percaya kau. Katakan ada bagiku Yesus. Ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan ku nyanyi. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Oh, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari semua katakan Bapakku datang. Ini doa kami Bapa. Bapakku datang. Yes Lord Jesus. Menyembahmu di sini. Ku percaya kau. Ada bagiku. Katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, aku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, amin. Perbuatanmu, oh Jesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
hidupku. Kami percaya Tuhan, kami percaya tiada yang mustahil. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu tuntunanmu, kami perlu bimbinganmu. Oh rabayara 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 labasande kibarara rabayara rabayara raba. Jesus, haleluya. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan tak usah, tak usah ku sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, hiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Mari angkat tanganmu siapapun kau. Yes, we worship you, Lord. Hebat, ajaib, berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes, we worship you. Nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Thank you Lord. Sigarara bayaralamu, sigarara bayarala, kibere begarara bayarala, shandere begarala, sigere begarala bayarala. Sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur dimanapun kau berada. Kora bayarala bayarala masyagarala. Sikire bekandara bayarala bayarala. Sikire bekandara bayarala bayarala. Sikire bekandara mara. Yes Lord Jesus. Thank you Lord. Mari angkat tinggi roti di tangan kanan. Apapun yang kau angkat, mungkin kau tidak punya hostia seperti kami di sini. Mungkin kau pakai roti tawar atau apapun juga. Ini bukan tentang rotinya. Tapi saat kita mengangkat tangan, kita ingat bahwa ada satu pribadi yang mencintai kita. Dia rela menukar nyawanya supaya yang seharusnya kita binasa, kita beroleh hidup yang kekal. Mana ada Allah seperti Allah yang kita punya. Mana ada Tuhan yang mau memberikan nyawa bagi anak-anaknya. Itulah Yesus yang kita sembah. Saat kami mengangkat roti ini Tuhan, kami ingat kami tidak sendirian. Kami punya Engkau Allah yang hidup. Engkau ada bersama dengan kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bagi kami, Yesuslah segalanya. Kalau harta yang paling indah yang kami punya. Kami tidak minta tangan-Mu. Kami minta hidup yang daripadamu. Kami tidak minta jawaban doanya.
Yang kami minta adalah perkenanan yang dari Engkau. Hatimu ada bersama dengan kami. Sidang jemaat yang terkasih, roti yang kita angkat memang roti biasa. Tapi bukankah kita percaya waktu kita memecahkan dan kita memakannya, kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari angkat tinggi cawan di tangan kananmu. Taruh tangan kirimu di dada. Thank you Lord. Kami tidak perlu takut dengan apapun yang ada. Karena hidup kami bukan bergantung dari keadaan atau musim. Tapi hidup kami bergantung dari kata-kata Engkau. Bicaralah buat setiap kami Tuhan. Buat telinga kami peka mendengar suara-Mu. Buat hati kami terbuka untuk setiap didikan-Mu. Karena apa yang Kau ajarkan, apa yang Kau perintahkan, itulah yang terbaik bagi kami. Ketika kami mengangkat cawan yang berisi anggur, kami ingat bukan dengan emas dan perak Allah telah menebus kami, tapi dengan darahnya sendiri, darah yang tak berdosa, yang seharusnya kami binasa, kami dipulihkan, kami diampuni, sehingga hidup kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami mengangkat cawan ini, kami mau katakan, Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami. Jadikan kami tawanan Roh-Mu, supaya dimanapun kami berada, kami terus membawa berkat bagi nama Tuhan juga. Jagai kami Tuhan, jagai anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih. Sidang jemaat yang terkasih, cawannya kita angkat memang berisi anggur biasa. Tapi bukannya kita percaya waktu kita meminumnya, kita bersekutu dengan darah Kristus yang menguduskan pelanggaran kita semua. Minumlah dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari semua bersekutu di barara bayara masyakara. Kibarara marama yara lama sandarala. Kibarara marama yara lamu rabayara lama se narala marama. Kibarara bayara lamu. Kibarara lamu. Sigarara bayara lama. Kibarara lama sande. Haleluya. Sigarala bara. Tak usah ku takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. We sing you, ku nyanyi haleluya. Yes Lord, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup
Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ya raba ya ralamu. Berikan manfaat kita sekali. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau juga melihat saudara-saudaraku mungkin ada yang sakit. Tuhan jamah hari ini. Aku minta bilur darah Yesus menyembuhkanmu. Apapun penyakitmu, tidak ada penyakit yang sulit ataupun yang mudah. Semua penyakit itu sama di mata Tuhan. Kalau ada hati percaya, mujizat Allah bekerja. Kuasamu bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa, setiap orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Jamah Tuhan, Kau mendengar doa mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada orang yang saya melihat orang yang kau sudah berumur, hari ini kau cemas dengan kehidupanmu. Hari ini setiap kali kau berdoa selalu Tuhan jagai aku, Tuhan jagai aku. Tuhan mendengar doamu. Jangan takut kata Tuhan. Jangan khawatir. Aku Allah yang menolongmu. Aku yang akan menyertaimu. Aku yang memimpin hidupmu. Karena hidupmu bukan terletak dari apa yang ada di dunia. Hidupmu terletak pada tanganku kata Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ya Tuhan. Berkati teman-teman, saudaraku yang juga bergumul dengan pekerjaan. Hari ini bagi kami, hari ini yang terpenting bukan bekerja apa. Yang terpenting adalah apakah Tuhan menyertai kami. Kalau Engkau menyertai kami, apapun yang kami kerjakan asalkan tidak bertentangan dengan firman. Apapun yang kami kerjakan, bahkan ada pekerjaan yang tidak pernah bayangkan, tidak pernah kami ada dalam cita-cita kami. Tapi justru hamba-Mu melihat pekerjaan yang baru ini, yang tidak pernah terbayangkan, justru itu jadi breakthrough buat hidupmu. Terima ini di dalam nama Yesus Tuhan. Jangan remehkan sesuatu yang kecil di dalam hidupmu. Jangan remehkan sesuatu yang biasa dalam hidupmu. Karena sesuatu yang biasa seperti 5 roti 2 ikan, sesuatu yang sederhana untuk 5.000 orang yang diberi makan. Tapi ketika itu dibawa di tangan Tuhan, ketika Allah yang mengucap syukur, maka semuanya jadi, ada mujizat kelimpahan. Aku melihat akan ada banyak terobosan-terobosan terjadi buat anak-anak Tuhan. Aku melihat akan ada banyak jalan-jalan yang terbuka. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Yesus terbuka. Setiap pintu yang tertutup menjadi terbuka. Dalam nama Yesus terima berkat ini. Mujizat Allah sejauh mulutmu percaya dan hatimu tidak bimbang. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sungguh baik. Mari angkat kedua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terimalah kebenaran yang dari Tuhan. Terimalah sukacita yang dari Roh Kudus yang menyertaimu dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.